Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nur Fauzi. Kali ini saya akan membahas sebuah program yang diberikan oleh Bapak dosen untuk praktek, ujian praktek. Kali ini programnya adalah membuat sebuah program tentang hotel. Jadi ini untuk digunakan untuk resepsionis, untuk menambahkan atau mengeluarkan data tamu. Jadi ini digunakan untuk check in dan check out tamu ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja membahasnya. Pertama-tama kita membuat sebuah database. Kita perlu database ini kita membuatnya lokal. Bisa menggunakan database online, tapi saya belum mencobanya. Saya kali ini membuat database-nya offline aja ya teman-teman, pakai localhost. Kemudian kita membuat beberapa tabel. Oh ya teman-teman, kita membuat database dulu. Database-nya kita kasih nama UAS Hotel karena ini UAS dalam program UAS. Kemudian kita membuat tabel, beberapa tabel, ada sekitar 5 tabel. Tabel admin, tabel histori tamu, tabel kamar, tabel karyawan, tabel tamu. Jadi fungsi tabel admin di sini itu untuk menguasai atau dapat mengedit atau menambahkan atau menghapus sebuah data yang di sebuah aplikasi. Dan admin ini digunakan beberapa orang juga bisa, karena kita di sini hotel tersebut itu menggunakan beberapa sysadmin. Dan kemudian kita membuat tabel histori tamu. Histori tamu ini digunakan untuk laporan hasil dalam waktu 1 bulan misalkan, atau 1 tahun, atau berapa minggu atau berapa hari yang akan datang. Itu ketika tamu tersebut telah check out atau pergi di hotel tersebut. Kemudian untuk tabel kamar ini digunakan untuk membuat sebuah data juga, digunakan untuk mengkategorikan atau memisahkan fasilitas sebuah kenyamanan juga ya. Rata-rata hotel ini digunakan ya ini seperti ini. Tabel kamar beberapa ada yang misalkan di ekonomi itu biasanya dapatnya ke kasur, terus kamar mandi dalam seperti itu, kayak seperti biasa, tapi tidak memakai AC, tidak gambarnya kurang lengkap lah. Kemudian kayak seperti paket bisnis ini biasanya kayak seperti ada TV, ada mulai ada propertinya di dalam atau ada isinya di dalam. Kemudian yang bagian VIP itu biasanya digunakan untuk konglomerat kayak gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Untuk tabelnya untuk memisahkan kategori sebuah hotel juga, kamar-kamar, karena ya harga juga beda kayak gitu ya teman-teman. Fasilitas, harga, kemudian pelayanan hampir sama semua di hotel manapun. Kemudian tabel karyawan ini didaftarkan untuk karyawan yang akan bekerja, yang akan menambahkan atau menghapus atau mengedit sebuah data, juga fiturnya seperti admin. Ini kebetulan belum saya pisahkan, maksudnya itu saya pisahkan tabel tapi belum saya pisahkan dengan fiturnya, karena ini targetnya itu 3 hari ya teman-teman. Tugas ini ujian prakteknya 3 hari, jadi saya belum sempat memilah seperti itu.
Kemudian kita membuat tabel tamu ini digunakan ketika rekapan sebuah karyawan memasukkan data tamu yang akan check-in atau masuk ke dalam hotel tersebut. Itu wajib ya teman-teman, wajib, soalnya itu kan untuk data nanti kalau ada apa-apa nanti data yang akan berbicara, seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke struktur dari tabel admin. Tabel admin ini kita menggunakan 4 tabel juga, 4 dalamnya, maksudnya 4 kolomnya. Ada ID admin, ada nama admin, kemudian username sama password. ID admin ini digunakan untuk gampangannya kita di sekolahan atau di manapun berada itu ada kayak nomor, istilahnya nomor urut ya teman-teman. Kita untuk memudahkan ketika troubleshooting itu gambarnya itu gini, bisa kita mencari pakai ID admin atau ID-nya, bisa kita mencari ke namanya, bisa, kemudian username-nya juga bisa, tapi password itu kan karena rahasia. Jadi untuk yang admin ini biasanya digunakan untuk untuk troubleshooting juga bisa, untuk menambahkan sebuah karyawan, menambahkan data kamar, menambahkan check-in tamu, kan seperti itu. Kemudian kita menggunakan sebuah kata varchar. Varchar ini juga string yang akan digunakan saya gunakan karena ini karakter yang akan dialokasikan oleh MySQL. Jadi misal data varchar ini ada 15, itu maksudnya itu 15 karakter atau huruf, dan gampangnya karakter juga bisa, huruf juga bisa ya teman-teman. Kemudian kita menggunakan varchar aja biar lebih mudah untuk mencari sebuah data, juga lebih mudah untuk memasukkan data juga bisa, seperti itu. Kurang lebihnya itu ya teman-teman. Kemudian di tabel history tamu, langsung saja ke struktur ini. Struktur ini kita menggunakan beberapa jenis juga, dan nama strukturnya atau kolomnya seperti kode tamu. Kode tamu ini digunakan untuk ini ya teman-teman, kode tamu itu ada yang di sini. Nah, kode tamu kita membahas di tabel karyawan dulu aja ya teman-teman. Karyawan ini juga menggunakan struktur hampir sama dengan admin. Kebetulan belum saya kategorikan, misalkan karyawan itu tidak bisa mengakses beberapa, sebenarnya seperti itu juga bisa, tetapi ini belum saya gunakan tersebut karena ini target 3 hari. Kemudian kita membuat kolomnya itu ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Itu penting juga, bisa juga penting ya teman-teman, karena untuk identitas sebuah karyawan. Kemudian password ini juga untuk admin, untuk karyawan login. Kemudian kita menggunakan varchar ini lebih gampang ya teman-teman, juga ya gambarnya kita menyediakan beberapa tipe data kayak gitu. Dan untuk kategorinya atau karakternya ini masing-masing ada 20, ada 30, ada 15, ada 50, 15, 30. Ini ID misalkan sebanyak, misalkan ada primary BTREE kayak seperti ini, panjang gitu kan,
itu maksimumnya ada 20 karakter atau 20 huruf atau 20 angka seperti itu. Maksimalnya di angka 20 seperti itu. Kemudian kita ke tamu saja. Kamar dulu, kamar aja, kamar. Kita ke strukturnya langsung. Ini kode kamar juga. Kode kamar kita menggunakan char juga sama fungsinya dengan varchar, ya juga teks juga. Kemudian nama kamar varchar, kita menggunakan varchar 40 karena nama itu biasanya agak panjang. Misalkan di kode A1 atau A01 itu saya alokasikan atau seperti misal lantai 1 kamar 1. Nah, ini nama kamar ini juga ada julukan. Kita lebih enak menjuluki, gambarnya kita kasih nama kamar tersebut misalkan di blok flamboyan atau blok mawar atau blok melati atau blok apa tersebut dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita kelas ini kita untuk membedakan sebuah kamar ada kelas VIP, kemudian bisnis, kemudian ekonomi tersebut. Dan kita fasilitas juga kita menginputkan karena apa? Kita VIP nggak mungkin fasilitasnya hanya kasur sama kamar mandi, kan nggak mungkin kan gitu. Kita untuk memudahkan memilah atau memisahkan sebuah kamar hotel ini ada kelas-kelasnya seperti itu. Kemudian harga per malam juga kita menginputkan karena kita menyesuaikan harga pada kamar tersebut, fasilitas juga ya teman-teman. Kemudian kita membuat tabel tamu ini agak panjang juga karena ada beberapa kategori atau kolom. Itu kode tamu digunakan untuk ya tadi seperti di admin, di karyawan, di kamar itu pasti ada kode. Kenapa? Karena kita bisa mencari lebih mudah, mencari data lebih mudah itu pakai kode atau pakai nama atau pakai ya lain-lain ya teman-teman. Maksudnya ada usia, ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada tanggal jam check-innya jam berapa kan seperti itu. Ini saya jadikan satu untuk memudah dan tidak tidak banyak tabel agar dapat mudah dipahami. Jadi kita kode tamu, nama tamu, jenis kelamin, usia, alamat, kode kamar. Nah ini kok kode kamar dan kode tamu kok ada primary key ya, ini karena primary key biasanya saya wajibkan untuk mengisi di situ untuk sebuah kayak gambarnya nomor absen seperti itu ya teman-teman. Kemudian kode tanggal check-in ini akan otomatis input gambarnya pada hari ini. Gambarnya itu bisa hotel tersebut memesan hotel atau memesan kamar tersebut di tanggal sekian, tapi kebetulan ini project kali ini saya menggunakan tanggal yang sekarang, maksudnya jam sekarang, tanggal sekarang. Jadi biar lebih mudah datang hotel, gambarnya kita datang hotel kita check in dan langsung menempati kan seperti itu. Biar tidak ada gambarnya, biar ini memudah teman-teman untuk memahami sebuah data ya teman-teman. Kemudian fasilitas ini otomatis juga bisa kita menambahkan fasilitas yang diharapkan oleh tamu. Biasanya di otomatis karena ada tipe-tipe yang di tabel kamar, kita menambahkan di tabel kamar tersebut.
Kemudian untuk tabel histori tamu ini digunakan untuk data atau kumpul data untuk check out tamu. Jadi kalau sudah memakai hotel atau memakai kamar tersebut, jika sudah selesai itu bisa kita check out biar tidak menumpuk data yang semakin banyak kan gitu, untuk mengurangi data. Gampangnya check out itu untuk mengurangi data, kalau check in itu untuk menambah data, seperti itu. Kodenya tetap seperti tadi, kode tamu, nama tamu, jenis kelamin. Ini saya jadikan satu karena ada beberapa yang saya tambahkan. Misalkan ini ada lama menginap, kemudian tanggal check in-nya itu misalkan tanggal 1, check out-nya tanggal 3, itu juga bisa. Nanti akan menghitung di total bayar nanti ya. Nama menginap itu sudah otomatis gitu. Kita langsung saja kita menggunakan primary key 2 ini untuk kodenya biar lebih memudahkan teman-teman. Kemudian kita langsung saja ke programnya. Kita perlu membuat koneksi terlebih dahulu. Apa-apa itu kita membuat koneksi agar kita data ini bisa keluar masuk. Jadi yang data bisa keluar masukkan ke database, dan data masuk itu kita mengambil sebuah data seperti login, seperti kita mencari data ya, seperti mencari data seperti itu. Kemudian kita membuat form utama. Ini kita memakai JFrog panel. Ya, caranya klik kanan, kemudian new, kemudian JFrame form ya, JFrame form. Kemudian kita membuat label. Label ini bisa menambahkan sebuah icon ini untuk logo sebuah hotel, untuk memperindah lah teman-teman. Nah, ini logo tersebut kita sudah memasukkan di folder atau package-nya. Kita membuat package ya, kita membuat 2 package ini untuk formnya dan koneksi. Yang tulisan form, package form, kemudian package image ini untuk beberapa gambar yang akan dijadikan icon yang di tabel. Kemudian kita caranya itu seperti ini ya teman-teman. Untuk merubah atau mengganti sebuah logo, misalkan ini diklik ya kan, kemudian nyari di properties di JLabel ini, kemudian klik titik-titik 3 di ini, kemudian ke image atau kita ke eksternal juga bisa. Kalau ini saya juga membuat sebuah folder tersendiri di dalam folder. Jadi folder ini folder image, kemudian kita pilih beberapa gambar atau logo. Misalkan gambarannya mana ya, ini search sini, itu akan otomatis. Seperti itu. Kita ganti aja yang tadi, logo saya. Ini saya membuat logo tersendiri. Kemudian kita membuat jam, label jam dan tanggal. Ini digunakan untuk live jam tersebut dari jam, menit dan sampai detik. Ini live, gampangannya per detiknya itu akan muncul sampai
jamnya akan nambah jam berapa kan seperti itu. Kemudian tanggal juga ini live, ini tanggal berapa live di sini. Kemudian admin ini untuk memudahkan teman-teman ketika kita login, kita masuknya ke data mana, maksudnya data karyawan atau data admin. Tapi kebetulan ini saya membuat data admin itu juga karyawan juga admin kan seperti itu. Kemudian kita membuat tab-tab panel ini membuatnya di sini ya teman-teman. Ini tablet pen, tablet pen, tab pen teman-teman. Kemudian kita membuat kategori karyawan, kamar, tamu seperti itu. Kita membuat panel, kemudian kita membuat panel di sini, terus kemudian kasih label untuk menamai data, misalkan di data karyawan. Kemudian kita ini refresh ini menggunakan OK button, terus tambah ini menggunakan OK button, edit ini menggunakan OK button, delete ini menggunakan OK button, kemudian cari ini menggunakan OK button, terus kemudian sebelahnya ini menggunakan text file ini ya teman-teman. Kemudian kamar juga kita yang seperti di karyawan ini digunakan untuk menampilkan. Nah, oh ya teman-teman, tadi yang di tabel karyawan ini menggunakan sebuah tabel ya teman-teman, tabel. Kemudian ke kamar ini pakai tabel. Nah, ini tabel. Kemudian di ini pakai panel. Kemudian ini pakai OK button, OK button, OK button, OK button, OK button. Yang tambah edit, delete, refresh, logout itu pakai OK button semua, dan cari pakai OK button. Ini untuk ketika kita klik refresh akan memuncul perintah kata kerja, misalkan di refresh ini untuk mengulang atau mengulang atau mengupdate yang kinerja sekarang itu seperti apa. Kemudian tambah ini juga untuk digunakan untuk menambah sebuah data kamar. Ini edit itu digunakan untuk mengedit kamarnya. Oh, ini kamarnya seperti ini bisa kita edit. Kemudian kita delete juga bisa, kita menghapus data. Terus kemudian tamu ini juga check ini nih untuk kita menambahkan data. Kemudian check out ini untuk mengeluarkan data, atau ya mengeluarkan dan memasukkan data ya teman-teman. Kemudian history ini digunakan untuk laporan keluar masuk atau yang keluar aja. Yang keluar itu ada beberapa. Kemudian ada laporan sebuah keuangan ini digunakan ketika akhir bulan, biasanya untuk biayanya kita laporan biaya juga. Kemudian langsung saja oh iya teman-teman, kita tidak lupa untuk membuat sebuah form masing-masing, seperti form check-in, form check-out, kemudian history tamu ini juga kita buat. Nah, seperti ini tabel data ini akan masuk di sini, gambarnya di history tamu tadi habis check out ya, seperti itu. Kemudian login kita buat sederhana mungkin. Kemudian tambah edit ini juga membuat sederhana mungkin, tambah edit karyawan juga membuat sederhana mungkin seperti ini. Kemudian kita membahas ke edit karyawan, tambah edit karyawan. Kita membuat panel dulu. Kita membuat judul ini nanti akan otomatis karena kita memakai set text
Jadi ini ya teman-teman, judul set text dan judul ini get text gitu. Kemudian kita membahas source-nya langsung. Jadi ini kita cek judul ini ya kan, digunakan nanti ketika kita klik misalkan ditambah karyawan, ditambah atau edit karyawan, itu akan muncul. Terus kemudian public void cari ID ini digunakan untuk mencari ID. Nah, ini ID ini untuk mempermudah teman-teman mencari sebuah data. Itu biasanya pakai ID, minimal ID atau nama. Ini memakai ID karyawan, ya kan. Terus kemudian pakai try catch, prepare statement seperti biasa yang video sebelumnya. Kita langsung saja membahas beberapa query-nya. Jadi ini t nama ini variabel dari ini ya teman-teman. Nah, ini variabel dari nama. Kemudian C jenis kelamin ini pakai variabel pilihan ini CJK, soalnya combo box ini pakai combo box. Kemudian alamat ini menggunakan text field, ini juga menggunakan text field. Kemudian kita text area ya teman-teman, text area juga bisa, pakai text field juga bisa. Kemudian kita kasih nama variabel tersebut akan memudahkan nanti ketika kita memanggil sebuah data di sini kayak letaknya seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini SG option, kita akan memunculkan sebuah pesan atau pesan dialog. Jika kalau ID karyawan tidak ditemukan, kita mencari ID karyawan kan, seperti itu. Kemudian kita juga menampilkan dialog jika informasi juga menampilkan informasi seperti yang di atas, informasi ID karyawan tidak ditemukan. Kemudian public void reset ini digunakan untuk menghapus sebuah data. Misalkan kita habis mengisi ID karyawan, nama karyawan, terus kemudian jenis kelamin, kita bisa menghapus. Misalkan ini ya teman-teman, tadi mana ya, tambah edit karyawan, kita bisa menghapusnya ini kita nolkan atau kosongkan gitu. Ini nol ini juga bisa, kosong juga bisa, atau petik 2 juga bisa, atau kurung-kurung ini juga bisa ya teman-teman. Kemudian untuk update ini digunakan untuk menyimpan data yang terbaru. Data terbaru ini akan terupdate ke tabel karyawan. Nanti akan masuk ke tabel karyawan. Kemudian set ini masing-masing mengikuti yang di sini ya teman-teman. Nama karyawan, jenis kelamin, alamat, dan seterusnya sepertinya di sini. Kemudian Java SQL prepare statement ini kita seolah ini kasih kategori step, kan ambil karena statement, atau S juga bisa, boleh saya pakai statement. Kemudian koneksi, kita tidak lupa memanggil sebuah connection atau koneksi, prepare statement SQL. Kemudian statement set string ini kita kemarinnya kita memanggil atau
menyimpan beberapa data, ya kan, itu ada nama, ada jenis kelamin, ada alamat, ada nomor telepon, ada password. Kemudian ini ada laporan. Setiap laporan kita memasukkan data atau error data itu, kita untuk memudahkan kita ada laporan. Maaf, minum dulu kan. Laporan kita jika update data berhasil from utama ini memanggil data yang di depan. Jika data itu baik-baik saja, terus kembali ke form utama. Form utama ini tampil karyawan, nanti tampil karyawan itu di sini ya teman-teman. Nah, ini tabel tamu, maaf ya. Tabel karyawan ini akan tampil di sini. Kemudian kita reset. Ini digunakan untuk memanggil yang di atas. Reset ini untuk menghapus data jika menghapus. Jadi update ini untuk mengupdate yang di sini ya, untuk mengupdate data yang di form utama yang di desain ini di tabel. Kemudian kita membuat kategori simpan, kata kerja simpan ini digunakan untuk menyimpan, mengirim data tersebut ke database. Itu juga seperti video yang sebelumnya sudah saya jelaskan untuk cara kerjanya. Terus kemudian kita membuat beberapa laporan, maksudnya untuk text view-nya, variabelnya ini ID karyawan, nama, kemudian kelamin, alamat, nomor telepon, password, seperti itu. Jangan lupa kalau pakai combo box ini pastikan nggak get text tapi get selected item, karena ini untuk memilih sebuah data, memilih yang mana, seperti itu. Kemudian kita membuat laporan jika menyimpan data itu berhasil. Kemudian kalau data tersebut tidak berhasil, akan otomatis laporan tersebut keluar menyimpan data gagal, seperti itu. Kemudian kita simpan buttonnya ini, action pada simpan tersebut. Kita jika data karyawan get text itu ini sebuah laporan jika data tersebut itu masih kosong, belum terisi. Jadi ini akan otomatis mendeteksi sebuah data yang sudah terisi atau belum. Jadi kalau masih kosong, nanti akan muncul laporan data masih kosong, kolom nomor telepon masih kosong, seperti itu. Kemudian cek judul ini, edit data karyawan. Cek judulnya itu ketika kita mengedit karyawan, itu kategorinya untuk update. Kemudian untuk tambah karyawan ini untuk kita klik pada tombol tambah, teman-teman. Kita tak lupa juga memilih select from tabel karyawan, di mana ID karyawan, kemudian tabel karyawan, variabel karyawan mendapatkan teks, gambarnya seperti itu.
Kemudian prepare statement ini PS, kita seolah PS atau statement juga bisa, atau stat bisa, atau S juga bisa, terserah teman-teman yang nanti memanggil biar lebih mudah kan. Saya PS masing-masing kategori. Kemudian ini sudah selesai untuk pembahasan tambah edit karyawan. Kemudian untuk login juga, login habis utama, kalau nggak login dulu ya sebelumnya ya, harusnya kita login. Kita membuat beberapa pemilihan user. Jadi jika user get selected index kategori nomor 1 itu masuk admin ke map admin. Kemudian jika yang kita pilih nomor 2 itu kita masuk ke kategori karyawan. Jadi masuk admin ini nanti akan memanggil di private void-nya string SQL select from double admin. Nah, double admin ini dimana username dan password, kita akan mencari username dan password, fokusnya di username dan password. Kemudian kita tak lupa menggunakan try-catch juga. Kemudian ini prepare statementnya juga yang seperti sudah sebelum saya jelaskan. Kemudian untuk password ini kenapa kok ada get text tertutupi, karena ini kita menggunakan password field ya teman-teman. Nah, ini passwordnya, password file. Sebenarnya bisa sih pakai get password, tapi saya mencoba masih gagal, belum tahu kenapa. Untuk menjelaskan ini belum menemukan. Kemudian result set ini untuk kembali ke focusing ke database. Kemudian from utama ini untuk admin, misalkan pilih yang admin, kita admin ID-nya nanti akan muncul di nama, misalkan di nama adminnya siapa, ya seperti itu. Kemudian else ini untuk melaporkan jika admin atau user yang izin Anda masukkan itu salah. Kemudian ini juga melaporkan informasi bahwa user password yang Anda masukkan salah, itu yang di kemanya ini mengeluarkan informasi tersebut. Kemudian masuk karyawan juga string SQL select from tabel karyawan, di mana ID karyawan dan password. Fokusnya di ID karyawan dan passwordnya, karena dia bisa juga username dan password juga bisa, tapi saya pakai kategorinya teman-teman. Nah, ini ID karyawan dan password, fokus di ID karyawan dan password. Kemudian from utama ID admin ini, kemudian ID karyawan. Kemudian lanjut saja di pemulasan selanjutnya. Ini menggunakan kode tamu, nama tamu, tak lupa itu. Kemudian ini untuk memanggil ya teman-teman, untuk kita memanggil data atau mengambil data. Kemudian nanti data tersebut nanti kita lempar ke database. Kemudian fasilitas ini juga nanti akan ketika check-in. Ini kok check-in ya, ketika login. Kemudian ini kita ke check-in, data check-in. Data check-in.
iya teman-teman, jangan lupa untuk kita membuat data yang di bawah-bawah, ya kan, membuat kata kerja di bawah. Jangan lupa untuk menambahkan import ini untuk memudahkan teman sebelum melakukan kinerja. Kemudian public kelas ini dipastikan sama dengan judul refaktornya ini ya teman-teman, sebuah data. Kemudian kita menggunakan jam digital dan tanggal sekarang ini untuk memudahkan untuk kita membuat perintah jam live jamnya. Misalkan ini ya teman-teman, public void tanggal sekarang, Java util date sekarang, new Java util date, Java text simple date format, kalkulasinya new Java text simple date format, day, month, year. DD itu day, itu months, YYY itu year. Kemudian tanggal ini, tanggal ini variabelnya. Nah, L tanggal, label, cek teks, kalkulasi, format sekarang. Kemudian jam digital juga kita menggunakan live, kita string 0 jam ini mulai dari 0, kemudian menit juga mulai dari 0, detik 0, kemudian date ini membuat data atau maksudnya tanggalan. Jadi setiap tanggal ini akan mengikuti jam juga. Makanya jam mengikuti tanggal juga mengikuti jam. Jadi pada tanggal sekian, jam sekian, itu yang seperti itu. Nah, ini sudah saya kasih keterangan itu untuk mengambil nilai jam, menit, itu integer nilai jam, get hours, get minutes. Kita mengambil atau meraih jam, meraih minutnya atau menitnya, kemudian detik itu second. Kemudian jika nilai jam lebih kecil dari 10 hanya 1 digit. Jadi jam itu patokannya di lebih dari 10 hanya 1 digit. Gampangannya itu gini teman-teman, nilai jamnya itu tidak lebih dari 10 seperti itu. Kemudian 0 jam. Kemudian jika nilai menit lebih kecil dari 10 hanya 1 digit, kurang dari 9 detik juga. Membuat string jam, menit, detik, 0 jam, integer, atau string nilai jam. Kemudian timer, new timer 1000, task performance. Jadi ini untuk kecepatan ya, memulai 1 sampai 60 detik itu memulainya agak cepat seperti itu, karena detiknya agak lebih cepat sedikit. Kemudian private void, cek judul, ini untuk meraih judulnya, untuk biar memudahkan judul, tidak membuat kategori satu-satu. Kemudian reset ini untuk menghapus, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk menghapus. Cari kode kamar, ini untuk digunakan untuk mencari kode kamar.
kita tidak lupa menggunakan query select from tabel kamar, di mana kode kamar, kemudian kode kamar. Get selected item ini pada kode kamar tersebut kita pastikan memilih kode kamarnya berapa, nanti akan poin ininya difokusnya di kode kamar tersebut. Prepare connection tak lupa ini untuk selalu persiapan koneksi SQL, kemudian rs next nama kamar ini text field-nya ini teman-teman, text field nama kamar, kemudian fasilitas kelas ini digunakan untuk menyendirikan atau dibedakan kamarnya. Kemudian jika tersebut gagal, nanti akan mengeluarkan tabel info ini kosong, nanti akan muncul tabelnya kayak seperti itu. Tabel harga kode kamar tidak cocok jika memasukkan atau kode kamar yang dipilih tidak cocok, tidak sesuai, ketemu kamar ini digunakan untuk mencari kode kamar, mencocokkan kode kamar ke kamarnya seperti itu. Ini simpan ini digunakan untuk menyimpan atau mengirim sebuah perintah mulai dari program ke database. Ini ada beberapa kode tamu seperti kode tamu, nama tamu, jenis kelamin, umur, isi alamat, terus kode kamar, isi tanggal. Ini disesuaikan dengan variabel di sini. Contoh ini variabel kita urutkan kode tamu biar tidak mudah, biar mudah, misalkan kode kamar, nama kamar, mulai dari sini kiri juga bisa, mulai dari kanan juga bisa, tapi saya mau mulai dari kiri. Kemudian jika ini check in berhasil, akan otomatis keluar laporan check in bahwa check in ini berhasil. Kemudian jika gagal, mengeluarkan perintah check in gagal, kemudian plus SE ini untuk menampilkan errornya di mana. Errornya misalkan di poin 7 ini seperti itu. Kemudian actionnya ini oke, button oke. Nah, button oke ini untuk koreksi sekali lagi apakah data itu masih ada yang masih kosong atau sudah terpenuhi. Jadi masih kosong ya akan otomatis keluar perintah misalkan atau laporan informasi pemilihan kode salah, terus kemudian ID nomor tamu atau kode tamunya masih kosong, atau nama tamunya masih kosong, dan seterusnya. Kemudian ini edit data kamar, ketika kita mengupdate data kamar, kemudian check in equals ini judul. Untuk mendapatkan judulnya ini ya teman-teman, check in if else if, kemudian select from tabel tamu, di mana kode kamar kita pilih seperti itu. Kemudian ini mengeluarkan kode kamar sedang digunakan. Oh, ini laporan, gampangnya ini untuk laporan bahwa yang tabel kamar tersebut atau kamar tersebut, kode kamar tersebut sedang digunakan oleh orang lain atau tidak bisa ditambahkan. Kan nggak mungkin kita
check out kamar lebih dari satu, maksudnya lebih satu orang kan, kadang privasi juga bisa. Kemudian untuk reset ini memanggil yang di atas, cari kode kamar juga memanggil di atas. Kemudian kita langsung ke check out. Oh iya teman-teman, check in ini akan masuk ke tabel ini ya teman-teman, di form utama ini, form utama bagian misalkan di check in ya, itu masuk di data tamu atau tab tamu. Kemudian ke check out langsung, kita kayak seperti yang di check in sudah saya jelaskan. Untuk mempersingkat, kita langsung saja ke history tamu. History tamu ini digunakan untuk kita melaporkan data ketika tamu tersebut sudah check out atau keluar dari kamar. Ini juga saya bisa menggunakan e-report, kebetulan ini saya menggunakan data NetBeans saja biar memudahkan untuk kinerjanya. Untuk e-report juga bisa, belum saya buat. Kemudian seperti itu. Nah, ini history tamu kita buka dan kita oprek satu persatu. Public ini history tamu, jangan lupa kita menyamakan nama sebuah program atau Java-nya. Kemudian tampil tamu ini digunakan untuk menampilkan sebuah data yang habis kita check in atau habis kita check out. Kemudian kode tamu, kita memunculkan kode tamu, nama tamu, jenis kelamin, usia, check in, check out, kayak seperti itu. Ini tabel baris gini. Kemudian select from tabel, jadi kita memilih dari tabel history tamu tersebut. Kemudian kita awali dengan kode tamu. String no tamu, ini untuk kode tamu, kita memanggil kode tamu tersebut. Nama tamu kita akan memunculkan ya teman-teman, mengambil data. Jadi kita ini akan memunculkan nama tamu, jenis kelamin, usia, check in. Ini disesuaikan dengan tabel atau kolom ya tabel ya, kolom tersebut di struktur ini ya teman-teman. Nah, ini struktur, ini kita menyesuaikan kode tamu, nama tamu, dan seterusnya sampai total bayar. Nah, ini. Nah, kemudian string ini untuk memanggil yang di kategori yang di sini, seolah kategorinya ini tamu seperti itu dan seterusnya. Kemudian kita tak lupa juga kasih laporan jika menampilkan data gagal. Nah, ini ada plus E, itu untuk digunakan untuk kita mengecek apakah ada error di bagian codingannya atau di database-nya atau di mana, itu kita perlu juga untuk memanggil tersebut. Untuk cari tamu juga kita mencari tamu ya teman-teman. Nah, fitur untuk mencari tamu kita fokus ke ini ya teman-teman, select from table history tamu, di mana kode tamu atau nama tamu atau jenis tamu kita cari ya, nanti akan memunculkan sebuah data yang lengkap ya teman-teman, lengkap. Misalkan data yang dicari misalkan di kelas kamar mana, nanti data akan muncul dari nomor tamu, nama tamu, dan seterusnya. Seperti itu. Untuk pengulasan malam ini kita langsung saja kita tes cara kerjanya. Nah, ini pilih untuk admin. Nah, misalkan Fauzi, ini Nur Fauzi 19, kemudian ini login.
Nah, login ini sudah menampilkan beberapa tabel data karyawan, kemudian kamar ini beberapa kamar yang kita sediakan, bisa 100 kamar, bisa 50 kamar dan seterusnya. Kita membedakan gampangnya gitu, mengkategorikan kamar A seperti ini, fasilitasnya seperti ini itu. Kemudian tamu juga ini digunakan, yang tadi digunakan untuk menambah atau mengeluarkan data. Kemudian untuk kamar, contoh ini ya, kode kamar misalkan B12 atau B123, nama kamar misalkan flamboyan. Nah, ini fasilitasnya dapat apa? Misalkan kasur, ya, terus mesin cuci. Nah, ini di kelas mana? Tipe misalkan bisnis harganya 500.000 per malam ya teman-teman. Nah, ini namanya data berhasil. Nah, kita coba refresh. Wah, ini muncul flamboyan. Terus kemudian kita bisa edit data tersebut, tapi kode kamar tersebut tidak bisa dirubah. Karena apa? Biar tidak gampangnya kita tidak tumbruan atau tidak tumpuk, gampangnya kita tidak menumpukkan data-data tersebut. Maksudnya kita dari data sebelumnya kita tumpuk lagi, itu tidak. Kita cuma mengubah fokus ke nama kamar, ke fasilitas dan kategori tersebut. Yang kemudian kita juga bisa menghapus. Kita menghapus ya. Nah, ini apakah Anda ingin menghapus? Benar. Nah, ini akan hilang. Kemudian data ini juga bisa kita check in, misalkan kode kamar misalkan A12 lantai 1 A12. Ini fasilitasnya TV bisnis, harganya 350. Nah, ini jamnya. Ini jam 12 malam, kemudian ini menit 18, jadi 12 menit 18 detik berapa ini yang berjalan. Kemudian kode tamu misalkan F02 01, kemudian misalkan ini Fauzi, kemudian pilih jenis kelamin, kemudian ini misalkan umur saya 30, ini misalkan Jakarta. Nah, ini kita oke. Nah, check in berhasil, kita memunculkan di data pada tabel tamu. Kemudian kebetulan saya sudah bosan di kamar, kita mau mengeluarkan atau ada tamu yang mau keluar dari hotel tersebut misalkan. Terus kemudian kita pilih check out ini. Kemudian, nah, ini lama menginapnya 1 hari, selama 1 hari, sudah 1 hari, karena hari kemarin tanggal 1 ini sudah tanggal 2 kan, seperti itu. Kemudian kita membayarnya berapa uangnya, misalkan kita uangnya ada 280.000, itu pasti ada kembalian. Nah, ini ya, kembalian 30.000 rupiah, check out berhasil. Nah, ini data akan masuk ke history. Nah, ini. Nah, seperti ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Apabila ada penjelasan kurang paham atau apa, mohon maaf sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Saya masih banyak-banyak belajar untuk ngajarin tugas ini. Target ya 3 hari ya teman-teman. Jadi ini insya Allah sudah pas dari kategori dosen. Ya, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.